Putri dari LIPI, Yap. alias Mbak Puput. Oke. Benarkah pandemi COVID-19 ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi ajang para kandidat yang merupakan kepala daerah untuk nantinya menunjukkan kemampuan dia menangani krisis? Benar, setuju. Jadi kalau konteksnya kepala daerah, dia tuh kan harus perform kan, ngeliat gimana sih sebenarnya situasi masyarakatnya dan harus apa. Dan masyarakat di sisi lain juga nilai dia. Apakah dia benar kerjanya, bagus apa enggak, taktis, cepet atau enggak. Jadi ini bisa jadi ajang strategi politik juga untuk politisi, terutama yang mau nyalon untuk pilpres, untuk pileg, dan lain-lain. Oke. Aisyah Putri alias Mbak Puput. Kampanye dengan baliho misalnya, ini apakah masih efektif untuk yang sekarang lahirnya kita bisa sebut generasi muda? Kalau ya benar, kalau konteksnya untuk generasi muda mungkin nggak sepenuhnya, tapi ini justru bisa lebih luas nih cakupannya ke masyarakat umum. Nah tapi di luar itu generasi muda pada akhirnya juga kesasar karena pada akhirnya kan si baliho-baliho ini nih jadi bahan meme, jadi bahan yang dibahas di sosmed, dan ini ujung-ujungnya nyasar anak muda juga. Berarti bisa nggak kalau aku bilang korelasinya baliho ini adalah batu loncatan, karena kita semua tahu dari beberapa segmen generasi bahwa yang sekarang kita hidup di dunia yang digitalisasi, tujuan mereka adalah media sosial. Mereka memanfaatkan itu. Yap, jadi itu tadi si baliho ini bisa dua aspek nih. Publik luas yang ngelihat dia kepampang nih di jalanan, sama kemudian yang ngebahas itu di sosmed abis-abisan. Baik itu positif ataupun negatif ya, konteksnya kayak dibuat bercanda atau dibuat jadi meme tadi gitu. Tapi kan pada akhirnya ini kesorot tuh sama semua pengguna sosial media dan juga ya masyarakat awam yang melintas di wilayah itu gitu. Jadi awareness-nya pada tokoh itu jadi kerasa, oh muncul loh gitu. Dan ini misalnya yang paling banyak ya menggunakan si baliho itu kan Puan Maharani sama Airlangga Hartarto misalnya. Nah keduanya itu sebelumnya kalau berbasis sama survei-survei lembaga-lembaga survei lah, itu nggak salah satu bukan yang menonjol lah popularitasnya. Tapi kalau dilihat itu si baliho-baliho itu membawa impact meningkatkan popularitasnya Puan Maharani dan Airlangga Hartarto. At least orang jadi tahu, oh kedua tokoh itu adalah calon presiden 2024 gitu. Kayak kalau di balihonya kan kita ngeliat tuh kayak misalnya Pak Airlangga Hartarto tuh biasanya nulis di bawahnya pemilu 2024. Orang kemudian jadi kayak terbersit, oh oke, kandidat nih kayaknya nih di 2024. Muncullah namanya di ajang survei. Ketika orang kemudian ditanya, mau milih siapa nih di pemilu 2024? Bisa jadi itu kemudian terbersit, oh ya ada Puan Maharani, oh ada Airlangga Hartarto. Padahal sebelumnya mungkin nama itu nggak muncul. Efektifkah itu untuk milenial? Karena milenial menggunakan itu sebagai bahan meme di media sosial, dan yang paling banyak terlihat adalah cibiran atau dalam konteks yang negatif. Nah, kalau konteksnya nih kita ngelihat dulu. Pertama itu adalah awareness. Kalau ngelihat impact ya dari si baliho-baliho tadi, itu ngelihat awareness-nya dulu nih. Anak muda dengan ngebaca meme, ngelihat meme, kemudian ngebaca bercandaan-bercandaan terkait itu, jadi aware. Oh ada calon Puan Maharani, oh ada calon Airlangga Hartarto, atau ada calon lain siapapun yang menggunakan baliho itu. Dan mereka kemudian akhirnya jadi mempertimbangkan mungkin nama-nama itu sebagai kandidat. Ya, kita nggak pernah tahu nantinya. Kita nggak pernah tahu peta politik ke depan kayak apa. Tapi itu penting, terutama buat politisi-politisi yang belum masuk ke jajaran popularitas yang paling tinggi nih di survei-survei publik gitu ya. Itu penting untuk kenalin mereka. Hey, ada saya nih calon pemilu loh, calon presiden dalam pemilu loh, 2024. Dan ini kan masih jauh banget nih sama pemilu. Jadi kayak masih ada waktu. Setelah orang aware bahwa dia adalah kandidat, tahap selanjutnya adalah menunjukkan performa dan kinerjanya. Setelah tahu, oh ternyata orangnya bagus juga kerjanya. Itu kan bisa jadi positif impact ya buat si calonnya tadi. Walaupun sebelumnya mungkin sekedar dijadiin bercandaan, meme dan lain-lain. Oke.
Mbak Aisyah Putri alias Mbak Puput tadi udah ngomongin mengenai meme yang banyak beredar di media sosial, dan jadinya sebenarnya apakah banyaknya follower di media sosial yang dimiliki oleh para politisi ini akan memengaruhi tentang vote yang akan diberikan masyarakat kepada mereka nanti? Enggak. Jadi salah menurutku, karena followers ya mungkin menunjukkan popularitas ya. Ketika banyak orang yang ngikutin jadi makin tahu. Tapi ya nggak tentu juga kemudian dia berpotensi menang gitu. Karena itu semua kan tergantung sama peta politik nanti, kinerjanya nanti. Kemudian di luar itu juga ada kondisi dukungan partai politik misalnya kayak gitu-gitu ya. Tapi paling enggak dengan banyak follower kan makin mudah untuk memviralkan si tokoh tadi karena berantai kan kalau sosial media tuh. Nah, Mbak Aisyah Putri alias Mbak Puput, kalau tadi ngomongin partai politik, sebenarnya sekarang ini yang paling menguntungkan adalah personal branding dari kandidat atau kekuatan dari partai politik yang paling besar untuk dapat memenangkan sang kandidat di pemilihan presiden 2024. Secara teori itu pasti dua-duanya, karena kandidat itu nggak akan bisa maju kalau nggak diusung sama partai politik. Nah, tapi pada akhirnya karena ini pemilu langsung, personal branding itu yang sebenarnya menurut gue sih lebih menentukan pada akhirnya. Kalau kita ngelihat dari pemilu 2014 dan 2019, keduanya itu menarik nih fenomenanya, karena pada pemilu 2014 Jokowi didukung lebih sedikit partai dibandingkan Prabowo. Sebaliknya pas 2019 Jokowi itu lebih besar kekuatan partai politiknya karena dia incumbent. Tapi hasil pemilu 2014 sama 19 itu nggak beda, nggak terlalu signifikan berbeda. Itu nunjukin bahwa mau didukung banyak partai politik sama sedikit partai politik, personal branding itu penting. Gitu. Jadi itu menjual banget lah popularitas, apalagi ini kan pemilu langsung. Menurut Mbak Puput, sejak kapan seharusnya seorang kandidat mulai melakukan personal branding? Sejak lama. Karena seberapa lama? Sebenarnya ini tergantung ya. Orang melihat personal itu kan dari track record-nya. Nah, track record itu bisa panjang banget, bisa jadi kayak sebelum dia masuk ke kandidasi pilpres itu dia ngapain aja nih? Sebelumnya dia calon, ternyata dia kepala daerah. Sebelum kepala daerah ternyata dia anggota legislatif. Bisa dilihat dari track record yang sangat panjang. Jadi kita nggak bisa nentuin. Tapi tentunya titik yang paling penting dan berpengaruh itu ya 2-3 tahun sebelum pemilu. Sebelum pemilu? Yap. Ya masa-masa sekarang inilah menurut gue ini penting lah untuk jadi momen mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperkuat brand tadi. Bagaimana dengan swing voter Indonesia? Berkurang atau bertambah? Swing voter nggak ketahuan tuh kalau dari segi kuantitas. Karena dia ya berubah-berubah terus dan akan terus berubah bahkan sampai hari H pelaksanaan pemilu. Jadi kita nggak bisa memprediksi sejak dini? Sulit. Tapi bisa. Trennya bisa dilihat. Makanya orang kenapa percaya dengan survei elektabilitas itu karena trennya bisa dilihat nih. Meskipun swing voter akan mempengaruhi nanti ada perubahan signifikan atau enggak. Tapi tren siapa yang kemudian populer, siapa yang kemudian berpotensi menang itu sebenarnya udah bisa dibaca gitu dengan survei publik yang dilakukan oleh banyak lembaga sebelum-sebelumnya. Asal metodologinya benar ya. Baiklah. Untuk pertanyaan terakhir ini sekarang, apakah mungkin kandidat ini memerlukan usaha atau effort yang lebih besar daripada sebelum-sebelumnya karena sekarang anak-anak muda ini melek politik? Sepakat, benar. Jadi sekarang semua orang sadar politik, ditambah informasi banyak banget berseliweran dan gampang diperoleh. Sekarang kita gampang deh, berita-berita di internet itu mudah tersedia, cepet lagi. Jadi menurut gue sih emang pada akhirnya ya tantangannya pasti buat para calon ini akan lebih besar ya. Dan tantangan tim sukses. Iya, tentunya.